Saya 4 tahun lalu melahirkan bayi dengan, berat badan 4 kilo lebih, kemudian juga, 6 bulan lalu terdiagnosis diabetes ya, ada penurunan berat badan, dan kemudian, bertanya apakah ada risiko anak saya terkena diabetes kalau misalnya saya pernah mengalami kondisi seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, Bu, ya. Jadi, sangat mungkin Anda pada saat, hamil mengalami yang namanya gestasional diabetes ya. Pasien-pasien wanita yang hamil dengan gula darah tinggi, diabetes gestasional itu, salah satu gejalanya adalah melahirkan anak dengan berat badan di atas 4 kilo. Ini disebut makrosomia dan itu salah satu clue untuk dokter ketika menanyakan ke pasien, apakah ada kemungkinan diabetes, dialami dari semenjak hamil gitu. Dan ini kan ada gejala yang berlanjut ya, ada penurunan berat badan, kemudian juga, ternyata 6 bulan terakhir diperiksa gulanya tinggi-tinggi dan sudah didiagnosis diabetes. Jadi, memang perlu segera dikontrol gula darahnya ya, Bu, ya. Semoga gula darahnya tetap bagus-bagus aja dari andai kata mau punya anak lagi, tidak sampai berkomplikasi kehamilan gitu. Karena, selain bayi yang lahir sangat besar gitu ya, di atas 4 kilogram dan bisa mempersulit, proses kelahiran, ada satu resiko lagi yang bisa dialami oleh si bayi, yaitu mengalami gula darah yang rendah pada saat lahir gitu ya. Jadi, pada saat lahir pasien-pasien dengan diabetes, gestasional itu anaknya bisa saja mengalami gula darah yang rendah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat, hamil ya, si bayi ini, si janin ini mendapat asupan gula darah yang banyak kan dari ibunya. Otomatis, pankreas si bayi memproduksi insulin yang sangat banyak. Nah, ketika si bayi ini lahir, kan udah nggak dapet, asupan gula lagi nih, apalagi ketika plasentanya digunting gitu ya oleh dokter gitu ya. Sehingga dengan kadar insulin yang sudah, terlanjur numpuk pada saat, lahir itu, ya malah gula darahnya jadi rendah gitu ya, karena insulin tentunya, fungsinya menurunkan gula darah. Jadi hati-hati juga banyak kejadian, bayi-bayi yang lahir dari ibu dengan diabetes gestasional ini gula darahnya rendah pada saat, lahir gitu ya. Nah, untuk resiko, terhadap anaknya apakah bisa mengalami diabetes juga, tentu ada resiko ya, tapi ini bukan satu-satunya resiko karena untuk seseorang mengalami diabetes, menjadi pengidap diabetes itu butuh banyak resiko. Jadi ini anaknya istilahnya tanda kutip ya, sudah punya modal dari genetik orang tuanya, dia lebih rentan terkena diabetes. Ini harus ditekankan dari semenjak kecil gitu ya, harus pola hidup sehat, jangan gemuk ya, jangan kurang aktivitas fisik, pola hidupnya harus sehat lah gitu ya, jangan sampai merokok gitu ya, supaya nanti pada saat usia dewasanya syukur-syukur jangan sampai terkena diabetes. Jadi itu yang perlu ditekankan supaya memperkecil resiko terkena diabetes pada anaknya. Kalau konsul karena masalah gangguan disfungsi ereksi pada pasien diabetes, baiknya konsul ke dokter spesialis apa ya. Nah, jadi memang untuk penanganan disfungsi ereksi pada penderita diabetes ya, ini agak kompleks ya. Nomor satu memang harus kendali gula darah yang bagus dulu. Nah, ini bisa ke dokter spesialis penyakit dalam ataupun juga ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin. Kalau misalnya memang gulanya nih misalnya bandel banget, butuh pengalaman dan kombinasi terapi yang mungkin lebih advance gitu ya, sehingga membutuhkan bantuan subspesialis endokrin atau paling tidak ke dokter spesialis penyakit dalam ya, kan bisa kombinasi obat minum untuk diabetes, kombinasi insulin gitu ya. Intinya kejar sampai target gula darahnya tercapai dengan baik. Kemudian jangan lupa faktor vaskuler ya, faktor pembuluh darah. Nah, ini kan kalau misalnya ternyata selain diabetesnya sudah ada penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, ini juga mungkin harus ke dokter spesialis jantung gitu ya, bisa ke dokter penyakit dalam konsultan kardio atau bisa juga ke dokter spesialis jantung pembuluh darah ya. Nah, ini juga mesti dipertimbangkan. Jadi kontrol hipertensinya, kontrol kolesterolnya, kontrol gulanya ya, supaya gulanya cepat bagus. Kemudian kalau misalnya Anda merokok, ini rokok wajib di stop gitu ya, karena memang rokok itu secara langsung bisa memberikan dampak ke disfungsi ereksi ya, kan sudah ditulis tuh ya di bungkus rokok ya, bisa menimbulkan gangguan kesuburan gitu ya, salah satunya pada laki-laki ya gangguan ereksi ini. Jadi kalau misalnya itu sudah diatasi semua gitu ya, bahkan kalau mungkin juga perlu dilakukan pemeriksaan kadar hormon testosteron ya, ini bisa ke konsultan endokrin tadi yang saya sebutkan ya, spesialis penyakit dalam atau misalnya ke spesialis androlog, ini juga bisa. Dan perlu suplementasi testosteron juga kalau misalnya ternyata memang kadar testosteronnya itu sangat rendah. Kalau dipikirkan ada gangguan struktur ya, misalnya pernah mengalami cedera atau apa gitu ya, mungkin perlu juga untuk diperiksa oleh dokter spesialis urologi. Jadi banyak spesialis yang bisa terlibat untuk menangani gangguan ereksi pada pasien diabetes ini ya. Yang penting kejar terus, terutama kontrol metaboliknya untuk gula darahnya dan juga kontrol vaskuler dan tekanan darahnya.
Gara-gara obat TB jadi kena efek samping ke lambung dan liver. Baik, terima kasih atas ini bukan pertanyaan ya, komentar kali ya. Jadi saya menanggapi sedikit ya. Jadi untuk obat-obat TBC memang di bulan-bulan pertama ya di fase intensif itu memang melibatkan kan ada 4 antibiotik ya, biasanya rifampicin, INH, pirazinamid dan juga etambutol. Keempat obat ini memang semuanya berpotensi menyebabkan efek samping ke lambung. Nah, cuman yang jadi masalah khusus apalagi untuk rifampicin dan isoniazid itu sangat baik kerjanya kalau penyerapannya itu dalam kondisi lambung kosong. Nah, di satu sisi obatnya harus diminum saat perut kosong, tapi di sisi yang lain ada efek samping, ini resiko membuat gangguan lambung. Jadi memang ada beberapa cara untuk mengakali hal ini ya. Jadi yang pertama nih, kalau memang orangnya lambungnya kuat, disarankan memang minumnya pagi sebelum sarapan 1 jam gitu ya. Jadi supaya nggak lupa gitu, bangun tidur sambil nyiapin sarapan minum obat TBC dulu. Tapi kalau yang sensitif lambungnya, nah ini boleh misalnya diganti jam minumnya jadi ke malam. Jadi misalnya kasih jarak 3 jam setelah makan malam gitu ya, kira-kira sebelum tidur malam itu diminum di jam yang sama untuk obat-obat TBC-nya gitu ya. Dan apalagi habis itu kan pastinya kan tidur, jadi biasanya lebih tidak merasa mual dan perutnya lebih bisa mentoleransi efek samping ke lambung. Kalau masih nggak bisa juga ya terpaksa biasanya dari dokter nanti akan memecah obatnya. Jadi yang tablet kombinasi fixed drug combination itu yang 4 antibiotik di satu tablet nanti akan dipecah jadi rifampicin INH-nya sendiri misalnya sebelum makan, pirazinamid etambutolnya mungkin bisa setelah makan gitu ya, dengan jam yang berbeda-beda. Cuma jadi ribet dan tabletnya biasanya jadi lebih banyak. Nah, kemudian untuk efek samping ke liver ini tidak semua pasien akan mengalami ya. Jadi efek samping ke liver ini memang gejalanya bisa ada badan mata menjadi kuning gitu ya, kencingnya warna teh, terus kalau misalnya diperiksa enzim-enzim livernya itu meningkat ya, SPT-SPT-nya meningkat, bilirubinnya meningkat, terus pasiennya mual muntah, nyeri perut gitu, dan terpaksa biasanya obatnya akan dihentikan. Dan obat yang pirazinamid biasanya itu karena paling resiko merusak liver gitu ya, biasanya juga tidak diberikan lagi selama pengobatan TBC-nya, dan biasanya nanti akan ada obat pengganti sementara sambil menunggu perbaikan fungsi hatinya. Tapi untuk kelainan liver ini yang ditimbulkan oleh obat TBC biasanya ada faktor-faktor resiko tertentu ya, misalnya orang yang sangat usia lanjut atau mereka yang sangat gizi kurang, yang albuminnya sangat rendah, ini lebih mudah mengalami efek samping liver dibandingkan yang tidak ada faktor risiko tersebut. Gara-gara hipokalemi saya sering lumpuh sampai 2 kali sebulan gitu ya. Jadi ada 2 kali tidak masuk dalam sebulan dan resiko dipecat gitu, sering dipecat gara-gara sering tidak masuk. Ini saya turut prihatin ya untuk kejadian yang dialami gitu ya. Jadi terkait hipokalemia berulang, ini nomor 1 memang yang harus dikejar itu adalah diagnosis penyebabnya gitu ya. Jadi seringkali pada kondisi-kondisi gangguan kalium turun ya, kalium yang rendah, bahkan sangat rendah sampai menimbulkan gejala gitu ya, sampai terjadi kelumpuhan atau bahkan mesti masuk ICU gara-gara terjadi gangguan otot-otot pernapasan. Ini biasanya terjadi yang namanya pengeluaran kalium yang berlebihan melalui ginjal, dan itu penyebabnya banyak macam, mulai dari sindrom-sindrom tertentu ya seperti Bartter, Kittelman syndrome, kemudian ada renal tubular acidosis, ada hiperaldosteronisme primer. Itu semua butuh rangkaian pemeriksaan yang agak ngejelimet. Tidak banyak rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Seringkali itu mungkin harus dirujuk ke rumah sakit tipe B atau bahkan ke rumah sakit tipe A yang untuk pemeriksaan hormon-hormon tertentu gitu ya, seperti hormon aldosteron. Nah ini kejar diagnosanya, kalau perlu minta tolong ke dokternya untuk memberikan rujukan ya ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Kalau misalnya diagnosanya ini ternyata bisa ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk membuat sembuh ya dok. Contoh misalnya hiperaldosteronisme primer, biasanya kalium rendah plus ada hipertensi, sama misalnya ternyata dari MRI perut gitu ya ditemukan ada pembesaran kelenjar adrenal gitu ya, hiperplasia. Nah ini bisa ditata laksana sehingga mudah-mudahan tidak berulang gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak untuk penyebab-penyebab yang lain kayak sindrom-sindrom tertentu atau renal tubular acidosis yang memang biasanya melibatkan mutasi dari genetik sehingga terjadi kebocoran kalium dalam ginjal, ini memang ya biasanya akan dilakukan suplementasi terus menerus ya seumur hidup. Nah, ada beberapa cara nih untuk mengurangi resiko kejadian berulang kaliumnya rendah. Nomor 1 itu jangan banyak makan manis ya. Karena kalau misalnya ada asupan gula di dalam tubuh ya, dan ketika gula itu mau masuk ke dalam sel itu kan butuh bantuan insulin, dan nanti ada masuk gulanya itu melalui pompa ya, pompa dalam sel yang melibatkan
pengeluaran kalium gitu. Jadi kalau misalnya banyak makan manis, apalagi banyak makan nasi gitu ya misalnya ya, tinggi karbohidrat, dietnya itu akan resiko kaliumnya lebih mudah turun. Nomor 2 adalah jangan melakukan aktivitas atau kegiatan yang terlalu berat memakai otot-otot gitu ya. Jadi mungkin kayak angkat-angkat berat segala macam, atau misalnya kerjaan-kerjaan fisik yang sangat menggunakan otot itu juga sebaiknya dihindari. Apalagi kalau misalnya ini kerja di sebuah perusahaan atau apa, mungkin bisa diminta pindah posisi ke yang relatif pekerjaan fisiknya tidak terlalu banyak. Ini mungkin sekedar tips, saya nggak tahu bisa membantu apa enggak untuk situasi yang berkomentar ini ya, tapi itu yang biasanya saran kita bagikan untuk pasien-pasien supaya menghindari kejadian hipokalemi berulang. Dan nomor 1 adalah kejar diagnosisnya supaya mudah-mudahan ada pencerahan tata laksana jangka panjangnya seperti apa. Syukur-syukur bisa ditata laksana sampai sembuh dan tidak berulang. Anak saya demam tinggi banget, terutama kalau malam hari, tapi aktif di siang hari sampai takut apakah kena demam berdarah. Lihat video dari saya, jadi lebih tenang karena ternyata demam berdarah juga bisa ditata laksana di rumah, tidak perlu sampai wajib dirawat gitu ya. Betul Bu, ya saya terima kasih sekali atas komentarnya gitu ya. Jadi untuk menanggapi, memang tidak semua demam berdarah itu wajib ditata laksana di rumah sakit alias dirawat gitu ya. Ada indikasi rawat untuk pasien demam berdarah. Tidak semuanya harus dirawat ya, apalagi kalau ternyata infeksi demam berdarahnya itu adalah infeksi primer alias yang pertama kali. Seringkali gejalanya ringan gitu ya, trombositnya juga turunnya tidak terlalu drastis. Bahkan ada banyak orang yang karena gejalanya hanya mirip-mirip kayak orang kena flu berat aja gitu ya, jadinya ya di rumah aja, dia nggak ngecek, jadi nggak ketahuan juga bahwa ternyata itu kena demam berdarah. Nanti baru tahu demam berdarahnya pada saat infeksi yang kedua alias infeksi sekunder, di mana gejalanya lebih berat, dicek trombositnya juga lebih ngedrop di bawah 100.000, bahkan bisa sampai di bawah 50.000 sehingga membutuhkan perawatan. Yang perlu diwaspadai adalah gejala tanda bahaya ya, warning sign ya, terutama pada anak itu hati-hati kalau misalnya anaknya nggak mau makan minum, kemudian nyeri perut hebat gitu ya, muntah-muntah atau muncul perdarahan ya, apalagi kalau kita bicara perdarahan yang mayor ya, entah dari muntah darah atau buang air kecil atau buang air besar yang berdarah, itu harus melakukan perawatan di rumah sakit. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda bahaya, anaknya masih bisa makan, terutama minum ya. Nah, minum ini sangat penting karena banyak dokter itu lebih takut terjadi kekentalan darah, hemokonsentrasi, sehingga bisa menyebabkan terjadinya shock ya, kekurangan cairan pada pasien-pasien demam berdarah. Kalau misalnya masih bisa minum, apalagi bisa minum banyak, ya muntahnya tidak ada, mual dikit, nyeri perutnya tidak ada gitu ya, dan anaknya relatif aktif ya, dan ini juga berlaku untuk dewasa ya, tidak untuk anak-anak saja gitu ya. Demam berdarah sangat mungkin untuk ditata laksana di rumah, tapi memang perlu pemantauan ketat ya, suhu badan, kemudian denyut nadi ya, jangan sampai denyut nadinya itu kalau orang dewasa itu sampai di atas 100 gitu ya, syukur-syukur bisa di bawah 90. Kemudian juga nadinya ya diraba gitu ya, misalnya di pergelangan tangan gitu, ini kan biasanya kalau diraba itu nadi itu dulu gitu ya, jadi terabanya kuat gitu, denyutnya. Kalau misalnya sampai kok ini kayak lemes banget gitu ya, terabanya lemah gitu, nah itu hati-hati, apalagi kalau teraba lemah dan nadinya cepat, itu takutnya sudah mulai ada dehidrasi sehingga perlu infus cairan, perlu perawatan gitu ya. Kemudian untuk perawatan di rumah, selain obat-obat pereda gejala ya, misalnya bisa diberikan paracetamol untuk obat demam gitu ya, vitamin silahkan saja, kombinasi mau dikasih vitamin C atau misalnya mau di kayak madu ya untuk jus jambu ya, silahkan saja. Tapi secara prinsip ya, karena kita paling takut yaitu dehidrasi, kurang cairan, kurang elektrolit, apalagi kalau ada muntah ya, harus dicukupi cairan tubuhnya ya. Ini tidak hanya melulu air putih ya, tapi juga dari panduan itu adalah cairan yang mengandung elektrolit. Terserah mau kasih jus buah atau misalnya minuman-minuman yang berelektrolit, kemudian juga saya kayak sop sayur gitu ya, itu juga sangat baik untuk rehidrasi, tata laksana kurang cairan pada pasien-pasien dengan demam berdarah gitu ya. Jadi waspadai tanda bahaya gitu ya, kemudian cukupi cairan tubuh anak, pemantauan ketat, dan bila memungkinkan ya periksa deh ya hematokrit, hemoglobin sama trombosit per hari gitu ya. Kalau misalnya ada lab yang bisa dipanggil ke rumah untuk periksa, selama tidak terjadi penurunan drastis dari trombosit gitu ya, misalnya dari awalnya normal terus tiba-tiba besoknya turun sampai ke 50.000 misalnya, itu nggak ada. Habis itu peningkatan hematokrit ya, hematokritnya awalnya normal terus tiba-tiba jadi peket ya, angkanya langsung naik tinggi sekali, lebih dari 20%. Selama tanda-tanda itu tidak ada dari laboratoriumnya, mudah-mudahan tetap bisa dirawat. Salam sehat. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga.
Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi cepat waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.